Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Andreano Fridovan, Anwar Fuadi, Raisya Rahma, Rizky Windiawan, dan Rona Putri Fadilah. Kami akan menjelaskan tentang sistem informasi eksekutif. Berikut penjelasannya. Pengertian sistem informasi eksekutif adalah salah satu jenis manajemen sistem informasi untuk memudahkan dan mendukung keterangan dan pembuatan keputusan yang dibutuhkan eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses terhadap informasi baik dari dalam maupun dari luar yang relevan dengan tujuan organisasi. Ini biasanya dipertimbangkan sebagai bentuk dari sistem pendukung keputusan. Sistem informasi eksekutif juga didefinisikan sebagai sistem terkomputerisasi yang memberi eksekutif akses yang mudah ke informasi internal dan eksternal yang relevan dengan faktor keberhasilan kebutuhannya. Berikut kemampuan yang dimiliki sistem informasi eksekutif. Yang pertama, memberikan dukungan komunikasi elektronik, di mana terdapat jaringan komputer yang menghubungkan komputer server dengan komputer yang digunakan oleh para eksekutif. Yang kedua, mempunyai kemampuan menganalisa data. Data yang ditampilkan kepada para eksekutif berupa laporan dan grafik yang dijadikan sebagai alat untuk membantu pengambilan keputusan ke depannya. Yang ketiga, mempunyai alat pengorganisasian. Data yang ditampilkan tidak semua data yang ada, tetapi data yang telah diorganisasi sesuai dengan kebutuhan para eksekutif. Gambaran umum sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif merupakan software dashboard bagi para eksekutif dan pengambil keputusan di perguruan tinggi dalam menjalankan roda organisasi. Modul ini menyediakan beragam informasi eksekutif yang dapat dimanfaatkan oleh eksekutif dalam memonitor perkembangan dan kualitas pengajaran, perkembangan prestasi mahasiswa, kondisi keuangan organisasi, hingga status perkembangan berbagai kegiatan penelitian yang dilakukan perguruan tinggi. Tujuan dari SIE adalah untuk melindungi sekumpulan data dan untuk menyediakan kinerja penjualan atau statistik riset pemasaran untuk membuat keputusan, seperti halnya petugas keuangan, direktur pemasaran, dan petugas eksekutif pemimpin. Karakteristik dan sifat sistem informasi eksekutif. Sesuaikan dengan pemakaian eksekutif perorangan, mengekstraksi, menyaring, meringkas, dan menangkap data yang penting. Memberikan akses status online, analisa tren, pelaporan kekecualian, dan drill down memungkinkan pemakai untuk mengakses kerincian atau data yang mendukung berada di bawah yang teringkas. Mengakses dan memadukan jangkauan data internal dan eksternal bersifat luas, bersifat user-friendly, dan menggunakannya hanya dibutuhkan keterampilan yang sedikit tanpa pelatihan. Digunakan secara langsung oleh eksekutif tanpa intermediary atau perantara, dan menampilkan informasi grafik, tabuler, dan tekstual. Model sistem informasi eksekutif. Konfigurasi SIE berbasis komputer pada dasarnya meliputi satu komputer personal. Dalam perusahaan PC dihubungkan dengan mainframe. Komputer personal berfungsi sebagai executive workstation. Konfigurasi perangkat kerasnya mencakup penyimpanan sekunder atau hard disk yang menyimpan database eksekutif. Database eksekutif data dan informasi yang telah diproses sebelumnya telah diproses oleh komputer sentral. Eksekutif hanya tinggal melakukan menu pilihan untuk melakukan proses.
Sistem juga memungkinkan pemakai menggunakan kontak pos elektronik untuk mengakses data dan informasi dari lingkungan. Faktor keberhasilan sistem informasi eksekutif ada 3. Faktor yang pertama, Critical Success Factor yang disingkat CSF, memungkinkan eksekutif memantau seberapa baik perusahaan berjalan dalam hal tujuan dan faktor-faktor penentu keberhasilan. Faktor-faktor ini dalam setiap perusahaan berbeda-beda tergantung dari kegiatan yang dilakukan. Contohnya, industri kendaraan bermotor. CSF yang diyakini adalah model, jaringan dealer yang efisien, dan pengendalian biaya manufaktur yang kuat. Faktor yang kedua, manajemen by exception yang disingkat MBA, diterapkan dengan cara membandingkan kinerja anggaran dan pelaksanaan aktualnya. Perbandingan antara kinerja yang direncanakan dengan kinerja aktual, sehingga informasi dapat langsung didapat dan digunakan untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Pie chart menyajikan komposisi kinerja aktual. Tabel menyajikan perbandingan aktual terhadap anggaran. Software sistem informasi eksekutif dapat secara otomatis mengidentifikasikan exception agar diperhatikan eksekutif. Faktor yang ketiga, mental models. Peran utama sistem informasi eksekutif adalah membuat sari dari data dan informasi yang volumenya besar untuk meningkatkan kegunaannya. Pengambilan sari ini disebut penempatan informasi, di mana menghasilkan suatu gambaran atau model mental dari operasi perusahaan. Model tersebut memungkinkan seseorang membuat penilaian dan perkiraan untuk memahami, memutuskan tindakan yang perlu diambil dan untuk mengembalikan pelaksanaan. Kelebihan dan kekurangan sistem informasi eksekutif. Kelebihan sistem informasi eksekutif yang pertama, mempermudah para eksekutif untuk menggunakan pengalamannya dalam dunia komputer. Yang kedua, menyediakan pengiriman tepat waktu dari keterangan rangkuman perusahaan. Yang ketiga, keterangan yang disediakan semakin mudah dimengerti. Yang keempat, dapat mengakses dan memadukan jangkauan data internal dan eksternal yang bersifat luas. Yang kelima, biasanya menawarkan efisiensi untuk membuat keputusan. Yang keenam, melakukan penyaringan data untuk manajemen. Kekurangan sistem informasi eksekutif. Yang pertama, memiliki fungsi yang terbatas, tidak dapat melakukan perhitungan kompleks. Yang kedua, pada perusahaan kecil mungkin membutuhkan biaya lebih untuk membuat implementasi. Yang ketiga, karena sistemnya besar sehingga sulit untuk mengaturnya. Yang keempat, pembuatannya harus dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi eksekutif senior. Yang kelima, eksekutif mungkin menghadapi beban terlalu berat untuk membuat keterangannya. Selanjutnya, komponen dari sistem informasi eksekutif. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Ketika membicarakan tentang perangkat keras komputer dalam lingkungan sistem informasi eksekutif, kita harus fokus pada perangkat keras yang dibutuhkan para eksekutif. Para eksekutif harus diutamakan dan kebutuhannya harus ditentukan sebelum perangkat keras dapat dipilih. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Memilih perangkat lunak yang tepat sangat penting untuk sistem informasi eksekutif yang efektif. Oleh karena itu, komponen perangkat lunak dan bagaimana mereka mengintegrasikan data ke dalam satu sistem itu penting. Ketiga, pengguna interface. Sistem informasi eksekutif harus efisien untuk mengambil data yang relevan bagi para pengambil keputusan, sehingga user interface sangat penting. Beberapa jenis antarmuka dapat tersedia untuk struktur sistem informasi eksekutif. Di antaranya, laporan terjadwal, pertanyaan atau jawaban, menu didorong, perintah bahasa, bahasa alam, dan input-output. Yang keempat, ada telekomunikasi. Desentralisasi menjadi tren saat ini di perusahaan. Telekomunikasi akan memainkan peran penting dalam sistem informasi jaringan.
Transmisi data dari satu tempat ke yang lain telah menjadi penting untuk membangun jaringan yang handal. Selain itu, telekomunikasi dalam sistem informasi eksekutif dapat mempercepat kebutuhan atas akses ke data terdistribusi. Yang kelima ada aplikasi. Sistem informasi eksekutif membantu eksekutif menemukan data yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pengguna dan mempromosikan informasi berbasis wawasan dan pemahaman. Tidak seperti presentasi sistem informasi manajemen tradisional, sistem informasi eksekutif dapat membedakan antara data penting dan data yang jarang digunakan dan melacak berbagai kunci penting kegiatan untuk para eksekutif, baik yang sangat membantu dalam mengevaluasi ataupun tidak. Keenam, manufaktur. Manufaktur adalah transformasi bahan baku menjadi bahan jadi untuk dijual, atau proses menengah melibatkan produksi atau menyelesaikan semi manufaktur. Kontrol operasional manufaktur berfokus pada operasi sehari-hari. Dan ide utama dari proses ini adalah efektivitas dan efisiensi. 7. Pemasaran. Dalam sebuah organisasi, eksekutif pemasaran bertugas mengelola sumber-sumber pemasaran yang tersedia untuk menciptakan masa depan yang lebih efektif. Sistem informasi eksekutif menyediakan prediksi penjualan yang dapat memungkinkan para pemimpin pasar untuk membandingkan penjualan dengan penjualan masa lalu. Eksekutif pasar dapat mengevaluasi harga yang terkait dengan persaingan dengan hubungan kualitas produk dengan harga yang dikenakan. Singkatnya, paket perangkat lunak sistem informasi eksekutif memungkinkan eksekutif pemasaran untuk memanipulasi data dengan mencari tren, melakukan audit terhadap data penjualan dan menghitung total, rata-rata, perubahan, varians, atau rasio. 8. Keuangan. Analisis keuangan adalah salah satu langkah yang paling penting untuk perusahaan sekarang. Eksekutif perlu menggunakan rasio keuangan dan analisis arus kas untuk memperkirakan tren dan membuat keputusan investasi modal. Sistem informasi eksekutif fokus pada kinerja akuntabilitas keuangan dan mengakui pentingnya biaya standar dan penganggaran fleksibel dalam mengembangkan kualitas informasi disediakan untuk semua tingkat eksekutif. Dan yang terakhir adalah contoh penggunaan. Contoh penggunaan sistem informasi eksekutif pada perusahaan. Kami mengambil contoh yaitu Museum House of Sampurna milik PT Sampurna yang terletak di Surabaya. Di dalam museum ini ada banyak sekali tempat-tempat seperti warung tempo dulu, yang dulu adalah tempat untuk penjualan rokok tersebut. Ada juga mesin pengolah tembakau, serta yang sangat memukau adalah monitor touchscreen. Monitor ini diperuntukkan bagi pengunjung yang sangat ingin tahu detail tentang sejarah Sampurna. Dengan menyentuh layar atau monitor, kita sudah bisa menikmati cerita tentang sejarah berdirinya PT Sampurna ini. Jadi, kesimpulannya adalah sistem informasi eksekutif ini memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan sistem informasi dewasa ini. Sistem ini merupakan sistem terkomputerisasi yang memberi eksekutif akses yang mudah ke informasi internal dan eksternal yang relevan dengan faktor keberhasilan kebutuhannya. Sekian dari kami. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena kami pun masih sama-sama belajar. Jadi mohon dimaafkan ya. Dan terima kasih telah menonton video penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.